Oke, jadi kali ini saya akan Don't to Heaven ya. Sini saya akan menceritakan. Bentar, aku tulis nama dulu guys. Di sini saya akan menjelaskan gimana caranya menentukan modal awal untuk bikin YouTube ya. Sebenarnya ini satu hal yang lumayan susah, karena kalau kalian nggak terlalu menganggap ini di awal, nanti kalian bakal bisa rugi guys. Jadi step yang pertama itu kalian jangan pernah all in. Ini jangan pernah all in. Misalnya gini, misalnya dalam konteks awal kalian bikin video di YouTube, kalian bikin video tentang gaming ya, misalnya kalian main Mobile Legend, misalnya aku main Mobile Legend. Nah, di awal ini kalian misalnya punya tabungan, bisa dapat HP gaming di saat ini ya, kalian habiskan misalnya untuk beli HP doang gitu, kayak mungkin Pocophone F6 ya. Tapi kalau kalian main game, apalagi di YouTube, itu perlu yang namanya PC guys, karena itu dipakai untuk streaming. Misalnya duit kalian tuh buat Pocophone F6 mungkin 6 jutaan ya, duit kalian 6 juta. Nah, itu jangan dipakai semua di HP. Nah, 6 juta ini kalian bagi dua guys, kalian bagi 2 atau 3. Nah, kalian bisa untuk HP-nya itu HP bekas, misalnya kalian beli HP Samsung yang old itu, Samsung S9 itu kalau nggak salah 3 jutaan guys. Terus beli PC, kalian beli PC yang harganya setengahnya juga mungkin. Nah, ini tuh untuk peripheral lainnya. Ini PC itu maksudnya kayak sama keyboard, terus lain-lain. Ini tuh untuk Elgato. Atau mungkin HP-nya 2 jutaan aja guys, HP 2 juta Samsung S8, PC 3 juta, Elgato 1 juta guys, ambil yang bekas. Nah, yang benar tuh kayak gini, jadi kalian tuh bagi ke 3 jenis pengeluaran atau benda-benda yang pokoknya dibagi-bagi guys. Gitu juga sama kalau kalian misalnya mau ngevlog, jangan kalian beli satu setup yang bagus banget, misalnya kalian beli DSLR mungkin yang seluruh simpanan kalian itu ditaruh di sini semua guys. Kenapa kok jangan? Karena ya kalau lu ngonten tuh bukan cuman buat, kalau lu ngonten itu nggak cuman satu device doang gitu. Maksudnya kalau lu ngonten lu perlu ngedit, of course lu perlu ngedit, lu perlu watermark mungkin ya, atau lu perlu post processing, misalnya lu harus ngeliat lagi videonya bagus apa enggak. Itu kan perlu juga yang namanya PC. Jadi gue selalu kalau misalnya untuk YouTube ya, itu 3 device misalnya kalau menurut gue. Jadi yang pertama itu HP, karena HP ini sebenarnya paling gampang untuk bikin konten. Maksudnya itu kalau kalian pakai PC, kalian bikin YouTube Short, kalian perlu pakai CapCut atau pakai Adobe Premiere mungkin ya, baru bisa resolusinya tuh rasionya 9:16 kalau kalian pakai aplikasi ini. Tapi kalian harus pakai PC dulu kan. Kalau kalian pakai HP, kalian bisa menghemat waktu. Tapi kalau kalian cuma pakai satu HP doang, itu kalian harus HP yang speknya dewa banget guys. Kalau aku sih pakai HP minimal itu Samsung S8. Kenapa kok S8? Karena Snapdragon 835 itu dipakai buat kayak edit CapCut atau KineMaster atau Electmotion, itu semuanya lancar. Tapi harganya nggak mahal-mahal banget guys, harganya sekitar 1 jutaan lah. Bekasnya mulus itu kayak 1,5 di tahun 2024 bulan November. Jadi kalau kalian mau editing video atau bikin video simpel-simpel itu, kalian cuma perlu pakai Samsung S8 doang guys sebenarnya, di model 1,5 juta. Tapi untuk mempertahankan channel kalian nggak bisa cuma pakai satu HP doang, karena kalau lu mau menonton lu tetap survive, lu harus berkembang. Nah, caranya lu beli PC guys. PC ini sebenarnya
harga murah-murah juga dapat guys, cuman kalau menurutku PC itu yang paling worth it di 5 juta, karena PC 5 juta ini dipakai buat gaming udah lancar, dipakai buat editing juga udah lumayan. Kalau PC 2 juta biasanya dapatnya bekas, jadi sangat beresiko, mending baru aja guys. Jadi untuk modal YouTube kalian perlu pokoknya jangan all in ya, jangan all in. Kayak misalnya kalian punya duit 10 juta gitu, jangan kalian all in buat beli satu mic doang, atau buat beli HP doang, atau buat beli PC doang. Atau 10 juta udah kalian all in untuk satu video. Ini dulu gua gitu guys soalnya. Jadi waktu channelku ini Gonna to Heaven ya, waktu pertama kali aku bikin channel itu, aku selalu all in di satu video. Jadi satu video itu aku modalnya besar banget. HP aku dulu cross dulu itu HP terbaikku satu-satunya. Itu ada di channelku yang namanya ini, itu aku drop test HP. Jadi kayak aku banting HP dari kayak ketinggian mungkin 2 meter ya, 2 meter ke tanah. HP-nya rusak dan nggak diservis karena rusaknya itu sangat parah guys. Maksudnya itu rusaknya itu karena ya gue banting. Jadi kalau diservis tuh bakal mahal banget. Tapi gue dapat konten dan gue dapat sekitar 1000 view. Apakah worth it guys? Kita membanting HP, gue dapat 1000 view doang. Sebenarnya bukan masalah view sih, tapi untuk sustainability lo gitu. Nah di sini gue akui gue gagal di sini, dan akhirnya gue nggak bisa lagi bikin konten karena HP ku rusak. Nah ini yang dinamakan all in dalam satu konten guys. Menurutku kalau kalian mau sustain jangan bikin yang kayak begini, karena sangat boros banget dari segi biaya. Sebenarnya kalau di total kalau kalian bikin video YouTube dibuat bisnis, maksudnya kalian bikin video YouTube dihitung gitu kayak modal, terus untung atau rugi, kalian pasti bakal dapat yang ketiga ini guys. Kalau enggak ini doang, gak dapat untung. Kalau kalian cuman hitungin untung doang kalau di awal-awal sih. Nah makanya biar kalian tidak terlalu rugi, kalian jangan pernah all in di satu video. Kalian jangan pernah all in satu video doang, karena ketika lu all in satu video, nggak apa-apa kalau video lu bagus dan emang lu sangat besar modalnya. Tapi kalau modal lu nanggung terus all in gitu, nah itu sayang guys ya. Akhirnya di sini ketika HP rusak, gue terpaksa untuk stop dan gue harus kayak bantu kerja gitu untuk biar gue bisa beli HP sama langganan paketan. Jadi karena HP di sini rusak, HP cross itu rusak setelah gue drop test, gue harus kerja dan ya biar bisa beli HP juga sih. Menurut gue ini tidak worth it sama sekali. Ya sangat-sangat gak worth it lah. Kayak misalnya bikin konten begitu HP-nya rusak, terus gue harus beli HP lagi gitu. Terus kalau diperbaiki itu spare partnya udah gak ada by the way. Jadi HP itu adalah HP cross X1 kalau gak salah. HP ini itu spare partnya sangat langka guys waktu itu. HP-nya tuh gak segampang Nokia atau BlackBerry, atau mungkin kayak HP apa ya yang spare partnya gampang. Mungkin iPhone nggak tahu sih, tapi kayak iPhone itu lebih gampang daripada spare part HP ini. Jadi akhirnya HP ini udah gue buang guys. Nggak buang sih, masih ada, cuma udah bangkai gitu guys, sudah nggak bisa dipakai. Padahal itu HP kesayanganku dulu tuh kalau nggak salah HP-nya berapa ya, gue lupa, mahal nih. HP-nya tuh dulu seharga HP low end zaman sekarang guys. Jadi sekitar mungkin berapa ya, 3 juta mungkin.
di saat itu guys, tahun 2016 segini HP-nya guys. Nah, gue lupa deh 3 juta apa sejuta ya. Oh enggak guys, harganya itu sejuta. Tapi setelah itu gue beli lagi HP yang harganya 1 juta, pokoknya jadi 2 juta, jadi 3 juta guys. Enggak, tapi HP-nya itu harga aslinya sejuta, tapi itu dibanting dan rusak. Nah, intinya apa bang? Intinya lu balik lagi, ketika lu beli ini, lu jangan all in gitu. Entah lu all in itu dalam tanda kutip, lu all in itu kayak misalnya lu all in beli setup termahal di video pertama ini, atau lu all in itu kayak budget lu besar banget untuk satu video doang. Nah, kenapa? Karena ketika budget itu terlalu besar, akhirnya lu malah rugi. Ketika lu rugi, lu nggak bisa bikin video lagi. Kalau yang kedua ini setupnya yang bagus, kalau menurutku tidak rugi guys, ini untung. Tapi kalau setup ini, kalau setup yang mahal, misalnya kalian pakai PC yang dia punya VGA tuh high end ya, kayak mungkin pakai RTX 3090, 4090, 2090, 2080 misalnya, itu kan listriknya sangat boros. Jadi ketika kalian rendering itu ya boros juga di listrik ya. Ya itu sih. Kenapa aku selalu bilang kayak begini guys, karena sebenarnya gue nggak pernah lihat ada orang yang gagal di YouTube kalau dia punya modalnya besar. Gue nggak pernah lihat sih, tapi YouTube itu bukan tempat untuk kerja guys. Maksudnya YouTube itu untuk tempat kalian, kalau menurutku yang paling itu adalah tempat lu berkreasi, untuk broadcasting, untuk bikin branding nama lu gitu. Sesimpel itu. Karena gue bikin begini untuk biar mencegah orang-orang yang takutnya bangkrut karena YouTube gitu. Maksudnya gue kayak ya gue bersedekah ilmu gitu. Jadi jangan all in gitu guys. Kayak misalnya lu, karena banyak guys orang yang dia tuh all in, gak usah lihat orang lain lah, gue tuh dulu all innya berkali-kali guys. Gue all in, gue bikin drop test HP cross, HP-nya rusak, gak bisa diperbaiki, akhirnya berkorban guys. Tugas-tugasku tak selesai karena HP-nya rusak. Terus habis itu sekarang nggak sekarang sih, dulu juga pernah beli setup tuh yang menurutku itu all in banget guys. Gue nggak bener-bener kayak 100% gitu guys. Jadi gue tuh dulu warnetan untuk kayak ngedit video gitu guys. Terus habis gue warnetan, gue juga rakit PC di rumah guys. Gue warnetan juga, tapi gue rakit PC. Nah, dan rakit PC-nya ini ketika gue hitung-hitung ternyata boros banget ya listriknya. Waktu itu pakai AMD apa ya, gue lupa guys, AMD FX kalau nggak salah, sama pakai VGA itu pakai RX 550. Jadi boros banget listriknya. Ya gitulah. Jatuh. Ya pokoknya itu guys. Intinya apa? Nah di sini gue cuma mau bilang doang, kalau kita bikin video itu jangan all in. Ya itu sih, itu doang sih yang gue dapetin dari ini. Karena ketika lu all in, lu akan siap kehilangan semuanya gitu guys. Ini bukan maksud judi ya, tapi kayak ya itu tadi, kalau misalnya lu lihat youtuber yang udah sukses itu beda cerita guys. Kalau youtuber yang udah sukses kan dia udah ada sponsor ya, atau mungkin udah ada kayak
brand-brand kerjasama gitu. Jadi kalau misalnya dia bikin video itu emang untuk iklan, atau kalau dia bikin video kalaupun bukan iklan paling enggak dia tuh kesehariannya emang begitu guys, entah dia streaming atau apa, pokoknya bukan ya gitu lagi sih. Jadi bener-bener untuk bukan jadi kayak mata pencahariannya gitu guys, untuk ya itu buat udah bukan levelnya, udah berbeda lah gitu guys. Tapi buat kalian-kalian yang masih pemula jangan di all in gitu ya, kalian harus lihat-lihat kalian bagusnya di mana gitu. Soalnya ya ini pengalaman yang lumayan buruk menurutku. Jadi aku tuh dulu sampai drop tes HP karena aku ngeliat YouTuber luar kan, gue pengen banget nih banting HP. Gue rekam gitu kan, dipikir-pikir kok rugi ya gitu, tahu gitu HP-nya nggak gue banting gitu, mending gue pakai. Kalau gue nggak banting mungkin, tapi kalau gue nggak banting HP sih mungkin gue nggak jadi YouTuber kayak sekarang sih. Maksudnya gue nggak bikin video-video begini sih gitu guys. Thank you, itu aja sih. Jadi ya ini sekarang gue udah balik lagi, jadi gue udah nggak pakai setup lagi guys. Gue cuman pakai kertas sama pensil aja sih. Ya ini yang kebaji seminar guys. Thank you, subscribe to Heaven ya.